Halo sobat setanah air sebangsa dimanapun berada, para alumni Untak di Nusantara maupun di mancanegara. Terima kasih ketemu lagi dengan saya di forum AUSI Alumni Untak Club. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kupang, salah satu alumni Untak yang masuk di Untak saat itu tahun 1995. Beliau adalah Marcelino Caritas. Dia pilih Fakultas Psikologi dan dia mendapatkan 3 ijazah di sini. Ya. S1 psikologi, kemudian S2-nya profesi sama sains diambil magister sains. Magisternya diambil dua-duanya dari kampus tercinta ini. Bisa cerita seperti apa dulunya Mas Marcel? Mas ya. Marcel ya, karena ini Surabaya, saya panggil Mas. Ya. Harusnya Bang Marcel ya atau Marcel. Ya kalau tanya soal dulu ini pasti banyak kenangan yang sudah mulai perlahan terlupakan ya. Terlupakan ya. Udah berapa lama ya? Atau terlupakan? Hampir 20 tahunan lebih. Perlu dikuak lagi untuk diingat lagi. Justru itu jadi saya masuk di Untak itu tahun 1995 sama-sama dengan Mas Lukman ya. Kita sama-sama satu angkatan. Pada awalnya itu memang tidak punya bayangan sama sekali ketika saya datang dari Kupang itu kampus mana yang mau dituju. Sebenarnya saya dulu itu lulusnya di Bali ya. Lulus zaman kita dulu itu kan ada yang PMDK yang kemudian berubah iya. SNPTN sekarang dulu. Nah itu dulu saya mendapatkan beasiswa utuh di Bali, tapi kemudian saya memutuskan untuk tidak ke situ, ke Bali. Lalu saya terbang ke Surabaya. Ya waktu itu memang belum ada bayangan mau kemana. Hanya karena memang kenapa memutuskan ke Surabaya, karena beberapa orang kakak saya sudah lebih dulu di sini, sehingga perhitungan secara ekonomis saya pikir akan lebih memudahkan orang tua saya, karena kita sudah berkumpul di Surabaya satu kota, kemudian tempat tinggalnya juga satu, sehingga membantu secara ekonomi ya, jadi tidak terpecah-pecah di beberapa kota. Nah sampai ke Surabaya baru kemudian dari saudara-saudara itu menyodorkan beberapa kampus brosur. Brosur. Nah, ya. Brosur. Ada kampus Undarma ya. Ada Undarma, terus ada beberapa lagi yang lain, Unitomo juga di sebelah. Nah waktu itu kemudian saya juga disodori kampusnya Untak, brosurnya Untak itu. Awalnya saya kepingin sekali masuk arsitek. Tapi kemudian waktu itu karena kita masih pakai penjurusan, ada beberapa jurusan tertentu yang memang tidak bisa masuk ke ilmu eksak, ilmu ini, sehingga kemudian dari jurusan saya yang waktu itu jurusan bahasa kan otomatis tidak bisa masuk ke teknik ya, arsitek ya. Sehingga kemudian pilihannya waktu itu cuma ekonomi sama psikologi ketika saya lihat di brosurnya Untak. Ya tahun 95 kami di sana memang belum punya bayangan sama sekali apa sih psikologi itu ya. Psikologi itu bagi kami itu di sana itu masih cukup asing, ilmu yang asing, karena memang di sana belum ada program studinya, belum ada pendidikannya. Satu-satunya itu cuman pendidikan konseling ya, konseling dan psikologi itu di Universitas Negeri Undana, tapi kemudian lebih banyak ke BK-nya, tidak ke psikologinya. Lulusannya lebih ke BK, SPD, ke pendidikan keguruan. Nah, sehingga memang tahun 95 ketika saya sampai di Kupang itu saya juga apa sih psikologi itu. Nah, akhirnya ketika saya cari-cari informasi mulailah dapat itu, dan keputusannya cuma ambil di situ, ambil psikologi. Nah, di tengah kebingungan itu ya akhirnya memutuskan di tengah kebingungan ambil keputusan psikologi. Sudah ambil psikologi. Memang sama sekali tidak tahu psikologi. Mau dibawa kemana nanti nggak ngerti. Pokoknya aku juga ngambil saja sudah. Jadi itu pilihan. Karena saya sudah melepaskan yang di Bali, ya PMDK. Ya, pilih apa di sana di Bali PMDK? Waktu itu saya ngambilnya sosiologi. Nggak jauh beda ya, psikologi. Ya, jauh beda. Gitu. Jadi ya mulailah dari situ, kemudian masuk semester 1 ya belajar, ya syukur ya, perlahan-lahan kemudian mulai akhirnya mengenal, akhirnya lulus juga. Nah lulus
memang cukup lama ya lulusnya S1 itu ya. Perjuangannya terlalu lama karena memang banyak sekali aktivitas-aktivitas di kampus yang kemudian ya kalau teman-teman angkatan-angkatan era-era 90-an, 95 sampai 2000-an itu pasti cukup tahu lah kita. Apa aja aktivitasnya saat ya, itu? Waktu itu kan jadi mahasiswa. Aktivitas utama waktu itu kan otomatis paling teater. Ya, teater Kusuma. Teater Kusuma, kemudian berkembang kita mengikuti beberapa kegiatan di luar ya dengan teman-teman komunitas-komunitas seni teater API ya Surabaya, kemudian beberapa teater yang lain bergabung dengan teman-teman ya seperti itu. Begitu. Kemudian pernah juga mencoba di jurnalis ya, jurnalis di Surabaya. Kemudian pernah jadi wartawan saat sih? Waktu itu pernah ya. Kemudian entertain waktu itu sulap. Ikut magic ya? Ikut magic. Grup magic gitu. Ya, banyak lah. Setelah itu ngambil S2? Ya, jadi ada 2 gelar ya ini? Ya. Magister Science sama. Jadi setelah psikologi profesi sama sains ya? Ya. Tahun 2003 itu saya menyelesaikan pendidikan S1 ya, sarjana psikologi, Fakultas Psikologi Untak. Waktu itu pendidikan profesi itu masih istilahnya dulu itu S1 plus gitu ya. Saya tidak mengambil ke profesi waktu itu, saya memutuskan untuk mengambil S2 pilihan saya karena saya sudah lama di Untak ya, S1 saya ya. Saat itu sudah ada gambaran bahwa saya akan jadi dosen di memang dari dulu. Oh gitu. Dari dulu memang punya keinginan, cita-cita itu memang kalau tidak guru berarti dosen. Oh, dosen. Ya. Kalau tidak guru memang dosen. Jadi memang sudah punya keinginan dari dulu. Sejak SMP, SMA sudah punya niat untuk itu. Hanya memang belum tahu larinya kemana arah hidup itu kan. Jadi setelah tamat S1 saya sempat pulang ke kampung, ke Kupang, itu sempat ditawarin untuk jadi pegawai negeri di sana oleh orang tua, tapi saya memutuskan untuk kembali lagi ke Untak untuk ngambil S2. 2004 saya mendaftar, kemudian saya tamat di 2006. Pasca sarjana Magister Sains, waktu itu saya ngambil psikologi industri organisasi di pasca sarjana Untak. Nah, setelah tamat itu kemudian pendidikan profesinya psikolog di Untak itu dia naik jadi pendidikan profesi psikolog jenjang magister yang P4JM kalau saya tidak salah ingat ya di Fakultas Psikologi. Jadi saya memutuskan untuk ngambil lagi. Saya waktu itu belum memutuskan untuk melanjutkan ke S3 ambil doktoral, tapi saya pikir sudahlah, karena di pikiran saya waktu itu di Kupang juga masih sangat langka sekali teman-teman yang berprofesi sebagai psikolog. Sehingga kemudian saya memutuskan untuk saya lanjut saja ke profesi. Saya tidak mengambil dokter, meskipun memang dokter juga sangat minim. Sampai sekarang juga kita di sana di NTT kita punya dokter psikologi juga masih baru sekitar 3 orang gitu. Yang di bidang psikologi memang masih sangat langka kita di sana. Karena psikologi kita di Kupang atau khususnya di NTT itu ya baru 10 tahun terakhir ini berkembang begitu. Jadilah kemudian saya melanjutkan lagi ke program profesi psikolog di Untak juga. Nah, di Untak juga karena ya artinya saya sudah sangat familiar, kita kan dari daerah kan, kemudian kita harus pindah lagi ke kampus yang lain, adaptasi lagi. Saya pikir sudahlah toh. Ada juga keuntungan di sini kan bahwa alumni mendapat diskon. Nah, itu salah satu poin ya yang kemudian membuat saya untuk tidak pindah lagi ke kampus yang lain, melanjutkan lagi ke sini. Melanjutkan karena waktu itu kalau tidak salah itu 20% ya. Kalau tidak salah itu ya. Saat itu ya. Iya, nah jadi Mas Lukman bisa bayangin saya S1 di situ kemudian lanjut S2 dapat diskon 20%. Zaman waktu itu sekitar kalau tidak salah S2 pertama saya itu mungkin sekitar 17-an juta. Nah, kalau potongan 20% kan lumayan waktu itu ya. Nah, setelah tamat itu masih ada juga potongan 20% lagi. Jadi ya serba potongan ya, menguntungkan sekali. Semoga saja saat ini ada ya. Potongan-potongan saya itu. Tahu, saya tidak ikut. Cuma sayangnya untuk yang doktornya psikologi ya. Yang sayangnya kalau seandainya dia di Fakultas Psikologi sudah punya
S3 dokter, ya pasti saya kembali lagi ke sini. Wah, untuk kita tunggu ya. Semoga ini mudah-mudahan disaksikan sama ya, karena memang Fakultas Psikologi. Kalau kita di daerah itu, khususnya di Indonesia Timur, ya kalau di Kupang, kalau di NTT kami itu punya 2 program studi psikologi. Yang satu pertama itu di Unipa di Flores, Maumere, Kabupaten Sika. Kemudian di kami di Universitas Nusa Cendana Kupang. Unipa negeri juga ya? Unipa belum, Unipa itu swasta. Masih swasta. Masih swasta. Kita punya keanggotaan di HIMSI juga cukup banyak, ya. Bahkan sekarang kalau yang lulusan S1 juga kalau di kami itu sudah sekitar 124-an lebih. Oh gitu. 124 hampir 130-an lah lulusan S1 psikologi dari Undana. Kita punya 15 orang tenaga pengajar, dokter 3. Yang dari Untak itu kami, kalau di Undana itu yang psikologi itu kami ada sekitar 3 atau 4 orang yang di prodi psikologi. Alumni Untak di banyak. Dari NTT sangat banyak tersebar. Beberapa di Flores ada banyak, di Kupang banyak. Hanya memang kita belum bisa menghimpun semua ya. Iya. Lagi pula juga angkatannya juga beda-beda. Ada juga yang teman-teman yang sampai ke Timor Leste itu ada. Timor Leste juga ada. Iya. Kita perlu kayaknya menjangkau ke sana ya. Ya harusnya. Sana, ya. Harusnya Iqbal Untak bisa menjangkau sampai ke luar negeri ya. Ya, sampai ke luar negeri. Timor Leste. Ya paling Kupang Timor Leste kan. Bang Marcel ini salah satu dosen di kampus Universitas Cendana, di kampus negeri di sana. Melihat generasi muda yang di tempat jenengan, Bang Marcel, apakah lebih senang kuliah di luar pulau ataukah di sana? Ya, saya berpatokan pada beberapa data ya, data yang memang sering kita ketahui ya, baik dari media maupun dari website beberapa instansi dinas khususnya pendidikan dan macam-macam. Kalau kami itu di Undana sendiri itu kami setiap tahunnya itu jumlah pelamarnya itu bisa sampai 11 ribuan. 11 ribu pasti sekali. 11 ribuan. Itu daerah ya, teman-teman? Satu NTT. Karena dia SNPTN kan, SNPTN, SBNPTN lewat jalur mandiri pun 11 ribu. Yang diterima berapa? Ribuan. Baru-baru terakhir ini sekitar 7 ribuan. 7 ribuan ya. Sekarang karena Undana sudah berbentuk badan layanan umum. Kalau dulu kan masih Satker. Iya. Satker kan kuotanya juga masih sangat terbatas. Sekarang sudah badan layanan umum sehingga rekrutmennya juga lumayan banyak sekarang. Dan dari angka itu sebenarnya kita bisa tahu bahwa kalau lulusan tamatan SMA itu mungkin diperkirakan sekitar 16-17 ribuan per tahun di NTT. Ya rata-rata paling yang keluar itu cuma sekitar 1000-an lah. 1000-an ya, nggak banyak. 1000-an, nggak banyak. Udah bisa fokus karena memang banyak faktor ya. Melanjutkan tingkat pendidikan S1-nya ya, di sana ya. Banyak faktor ya. Faktor yang paling utama tentu faktor ekonomi dan itu tidak bisa kita pungkiri. Di Undana S2? Kita punya S2, kita sudah punya S3. Cuman itu yang psikologi memang belum ada. Psikologi belum ada. Hukum ada, ekonomi ada. Dipikirkan selanjutnya. Kalau saya base camp-nya itu di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Masyarakat. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bang Marcel, selain ngajar jadi dosen di sana, apa aja aktivitasnya? Ya, selain ngajar tentu ada aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya, yaitu aktivitas berkesenian. Ya, jadi memang selama saya di Untak dari 95 sampai 2008 itu aktivitas utama di sini kan berkesenian. Nah, itu tidak pernah putus. Masih berlanjut ya? Itu tidak pernah putus. Ya, itu tidak pernah putus sampai sekarang. Sehingga kemudian selain mengajar, ada juga komunitas-komunitas yang saya bina, ya, terlibat secara langsung dengan mereka, memproduksi beberapa pertunjukan-pertunjukan. Kemudian terlibat juga di beberapa organisasi-organisasi kedaerahan, organisasi-organisasi lokal, kemahasiswaan, menjadi penasihat, pembina beberapa organisasi mahasiswa Ormada, organisasi mahasiswa daerah. Kemudian aktivitas lainnya ya
paling ya kita mengurus kesenian itu paling banyak itu. Jadi Bang Marcel ini masih tetap ya kesenian yang waktu Ya. beliau jadi mahasiswa dulu masih dibawa dan masih dikerjakan tetap sampai sekarang masih masih berkesenian. tidak bisa mati kesenian. tidak bisa mati itu. Ada kolaborasi dengan tempat waktu dulu di kampus atau sama sejauh ini memang belum sama ya. seniman-seniman yang di kota Surabaya. Sejauh ini belum, tapi ya? kontak-kontakan memang sudah pernah direncanakan ya, bahkan dengan alma mater Teater Kusuma ya, tempat saya dulu menimba ilmu teater berkesenian juga sudah beberapa kali kita diskusikan, tapi hanya realisasinya belum ya. Atau kenapa ini? Ya, mudah-mudahan suatu ketika Iqbal Untak lah yang fasilitasi lah ya. Doanya Ya, semoga bisa mudah-mudahan ya bisa ajang sana ke sana, ngobrol banyak di sana. Jadi ngobrol banyak karena memang lebih banyak di sana itu kan kesenian daerah, tapi sudah mulai muncul sekarang aktivitas kesenian, organisasi-organisasi kesenian sekarang juga, bahkan beberapa komunitas di daerah juga sudah mulai. 2016 saya dengan beberapa teman sempat melakukan pentas keliling di Daratan Flores, teater ya, pentas monolog dan pentas keliling. Nah itu juga cukup banyak memberi support ya, yang pernah mati suri. Jadi teman-teman itu memang paling banyak di sana itu, kalau di Flores itu lebih banyak aktivitas kesenian itu di kelompok-kelompok seminari itu banyak. Seminari kaum frater itu banyak gitu ya. Kalau di Kota Kupang lebih banyak SMA, komunitas SMA, anak kampus baru mulai muncul sekarang nih, baru mulai muncul kegiatan-kegiatan. Lebih banyak sih kalau di sana itu kan solo. Pak kalau nyanyi itu luar biasa, solo. Ya, solo paduan suara. Bang Marcel ini istrinya alumni Untak juga. Ya. Jadi kalau nggak salah sastra Jepang. Sekarang FIB, ilmu budaya, ganti nama jadi FIB, sastra Jepang. Jadi keluarga Untak, benar-benar keluarga Untak. Keluarga Untak. Hidup di kampung halaman, kemudian di kampung halaman. Ya. Oke Bang Marcel, kata penutup atau moto hidup. Ya. Sambil melihat kamera. Ya, baik. Jadi ketika ini untuk alma mater ya, untuk alma mater dulu ya. Jadi sebagai seorang alumni dari Untak, ya, saya ketika berada di kampung halaman saya di Kupang, gitu ya, saya tidak pernah merasa bahwa saya harus minder, gitu ya. Saya percaya diri, begitu. Artinya bahwa bagaimanapun juga saya mengakui bahwa produk Untak itu luar biasa ya. Produk Untak, lulusan Untak itu luar biasa, dan saya sendiri mengalami itu. Ketika 2008 saya pulang, saya kemudian bergerak dengan beberapa teman dan kemudian kami membuat studi kelayakan kajian untuk mendirikan program studi psikologi di Undana. Dan saya yang pertama kali yang memperjuangkan ada program studi psikologi di Undana. Top. Kemudian saya menjadi ketua program studi selama 2 periode di sana. Dan benar-benar pejuang di kampung halaman ini ya. Dan beberapa teman-teman juga saya sudah pernah merekomendasikan untuk kemudian mengambil S2-nya di profesi Untak. Jadi buat teman-teman alumni dimanapun juga, dan juga buat adik-adik mahasiswa, saya pikir tetap kita harus mencintai alma mater. Sepertinya seperti itu, harus dan wajib cinta alma mater. Cinta alma mater itu paling menyenangkan, paling baik. Dan jangan lupa nanti ini kasih saya ya. Ini harus kasih nih. Ini harus dikasihkan ini. Ya, saya juga alumni jadi harus dapat ini. Oke, untuk masyarakat umum. Ya. Untuk sama adik-adik itu. Buat masyarakat umum, saya pikir ketika kita mengikuti perkembangan situasi politik, ekonomi, ya, situasi sosial kemasyarakatan, pasti banyak sekali hal-hal yang kita rasakan belakangan ini ya. Tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa ketika kita punya spirit yang sama untuk tetap NKRI, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berada, semangat NKRI harus tetap ada. Oke, itu aja. Kita ucapkan spirit bareng ya. Kita ngomong alumni Untak, langsung bilang solid dan tangguh. Okay. Alumni Untak, solid dan tangguh.